Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan channel ini, yaitu channel saya Maya Daniela. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika. Dan kalian bisa lihat di sini ini adalah salah satu soal cerita ya. Saya nggak sebutkan dulu materinya apa, karena pada soal cerita ini sebenarnya cukup menarik. Dan kita akan bisa lihat maksud dari soal ceritanya apa gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini soal ceritanya itu adalah kecepatan atau laju pertumbuhan penduduk suatu kota untuk T tahun yang akan datang. Dinyatakan sebagai NT. Di sini ada fungsi n ya dengan variabelnya itu t, dibilang bahwa t itu menunjukkan jumlah tahun yang akan datang gitu. Nt sendiri itu adalah 400t ditambah dengan 600 akar t, di mana t-nya itu berada di antara 0 sampai 9 kayak gitu. Jika banyak penduduk saat ini ada 5.000 jiwa, maka banyak penduduk 9 tahun yang akan datang adalah berapa? Jadi, ini merupakan salah satu dari penerapan contoh integral. Jadi kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara integral. Kalau kalian bingung, saya akan coba jelaskan lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mengapa kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara integral? Kita lihat di sini yang pertama, kecepatan atau laju pertumbuhan penduduk. Jadi kalau misalnya kalian yang belajar fisika, antara jarak S ya biasanya ya, disimbolkan terus itu V kecepatan, dan A akselerasi atau percepatan, itu dia ada hubungannya sangat erat kaitannya. Dari jarak ke kecepatan, fungsinya kita bisa cari dengan cara turunan. Dari kecepatan ke percepatan, itu fungsinya kita bisa cari lagi dengan cara turunan. Jadi dari jarak ke percepatan, itu kita bisa turunkan 2 kali fungsinya. Nah, begitu juga sebaliknya. Dari percepatan, untuk mencari fungsi dari kecepatan, kita harus mencarinya dengan cara mengintegralkan fungsi percepatannya. Begitu juga dari kecepatan, untuk mencari fungsi dari jarak, kita harus mengintegralkan fungsi kecepatannya. Jadi, dari percepatan ke jarak, itu kita bisa mengintegralkan fungsi percepatannya sebanyak 2 kali. Nah, hal ini juga berlaku sama. Jadi, dalam hal ini yang diketahui kan adalah kecepatan atau laju pertumbuhan penduduk. Kecepatan anggaplah di sini. Ini adalah V, kecepatan ya. Sementara S jarak A itu adalah akselerasi atau percepatan. Dan itu fungsi kecepatannya itu adalah NT, itu sama dengan 400T ditambah dengan 600T pangkat setengah, karena ini akar T ya. Oke. Terus yang ditanya adalah jika banyak penduduk saat ini ada 5.000 jiwa, maka banyak penduduk 9 tahun yang akan datang. Berarti ini sama saja dengan korelasi antara jarak percepatan dengan kecepatan. Kalau kita lihat di sini yang diketahui ada kecepatan, berarti yang pas di tengah-tengah sini yaitu V. Yang ditanya itu adalah jaraknya atau banyak penduduknya dalam hal ini. Jadi yang dicari itu adalah banyak penduduknya. Dari V ke S itu kita harus mengintegralkan 1 kali fungsi V-nya. Sehingga untuk mencari banyak penduduknya, fungsinya, anggaplah tak kasih ST gitu ya, itu sama saja dengan integral dari NT. NT terhadap variabel T. Jadi karena NT ini berperan sebagai fungsi kecepatannya, kecepatan pertumbuhan penduduk gitu kasarnya ya, dan S itu bertindak sebagai banyaknya penduduk, maka otomatis untuk mencari fungsi S itu kita harus mengintegralkan fungsi N seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, berarti yang terjadi itu kita harus mengintegralkan 400T ditambah dengan 600T pangkat setengah DT. Nah, seperti itu. Saya akan hapus dulu sisanya biar nggak terlalu banyak yang dicoret-coret ya. Ya, jadi kita harus mengintegralkan 400T plus 600T pangkat setengah DT. Oke, dan ini seperti biasa, ini proses integralnya integral biasa ya. Jadi, kalau yang kalian masih sangat bingung tentang integral ini, saya perkenalkan sebentar saja, sedikit saja biar nggak terlalu lama. 1 dibagi dengan ini T pangkat 1 ya, berarti 1 tambah 1 dikali dengan 400T pangkat 1 tambah 1. Ditambah dengan 1 per 1 ditambah dengan setengah dikali dengan 600T pangkat setengah ditambah dengan 1. Itu proses integralnya. Kalau kalian yang sudah lancar, saya sarankan sih kalian boleh menghilangkan tahapan ini. Kayak gitu ya. Tapi nggak masalah kalau kalian yang masih bingung. Oke, saya akan bawa ke atas biar lebih gampang. Oke, lalu setelah itu kita akan selesaikan. Dia akan menjadi 1 per 2 dikali dengan 400T pangkat 2 ditambah dengan 1 per 1 tambah setengah itu adalah 3 per 2 dikali dengan 600T pangkat 3 per 2. Sehingga kita dapat jadi yang ini coret-coret jadinya 200. Lalu setelah itu dia akan menjadi 200T pangkat
ditambah dengan 1 dibagi dengan 3/2. Itu berarti 2/3 dikali dengan 600 T pangkat 3/2. Ini coret jadinya 600 bagi 3 itu adalah 200. Sehingga kita dapat jadinya untuk fungsi perubahan jumlah penduduknya, untuk fungsi ST-nya itu sama saja dengan ST-nya itu sama saja dengan 200 T pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 200 itu adalah 400. T pangkat 3/2 itu sama saja dengan T akar T ya. 200 T pangkat 2 ditambah dengan 400 T akar T ditambah dengan C. Itu adalah konstantanya. Konstantanya tidak kita ketahui. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah fungsi ST-nya, fungsi perubahan penduduknya, pertumbuhan penduduk dalam suatu kota ini. Kayak gitu. Dan setelah itu dibilang bahwa jika banyak penduduk saat ini adalah 5.000 jiwa, berarti banyak penduduk saat ini. Berarti kan kalau saat ini kan berarti belum ada perubahan penduduknya. T-nya kan berarti otomatis 0, berarti S0 itu diketahui sebanyak 5.000 jiwa. Berarti otomatis ST-nya, fungsi pertumbuhan penduduknya, itu sama saja dengan 200 T kuadrat ditambah dengan 400 T akar T ditambah dengan 5.000. Ya kan, seperti itu ya. Kalau kalian lihat jika banyak penduduk saat ini ada 5.000 jiwa, berarti belum ada tahun yang akan datang. Maksudnya saat ini tuh berarti kan 0 berarti dia T-nya. Kalau misalkan T-nya 1 berarti 1 tahun yang akan datang, berarti setahun kemudian. Tapi kalau saat ini berarti T-nya 0. Jadi otomatis kita dapat ST-nya atau pertumbuhan penduduknya itu kita bisa rumuskan menjadi 200 T kuadrat ditambah dengan 400 T akar T ditambah dengan 5.000. Dan kalau kita lihat di sini, sudah diketahui fungsi banyak penduduknya, maka banyak penduduk 9 tahun yang akan datang, berarti kita masukkan T sama dengan 9, S9. Kita ubah semua T-nya menjadi 9, sehingga kita dapat 200 kali 9 pangkat 2, ditambah dengan 400 kali 9 kali akar 9, ditambah dengan 5.000. Langsung saja ya, 200 kali 81. 81 kali 200 itu sama dengan 116.200. Lalu setelah itu, akar 9 itu 3 kali 9, 27, 27 kali 400 itu sama dengan 10.800 ditambah dengan 5.000. Kita dapat jadi hasil pertambahan ini sebanyak 32.000 jiwa. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak penduduk 9 tahun yang akan datang itu adalah 32.000 jiwa. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah D. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email. Kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.